Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur atas segala rahmat Allah yang telah diberikan kepada kita, di mana bukan hanya satu atau dua rahmat saja, tapi ada banyak segudang rahmat yang tak akan pernah bisa kita hitung satu persatu. Salawat dan salam marilah kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW Salam. sebagai suri teladan sejati yang bahkan senantiasa selalu mengingat umatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani adama khudhu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu wasrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Saudara-saudaraku semuanya, divisi TI yang kami hormati, di sini saya akan sedikit mengingatkan pada diri saya sendiri khususnya dan saudara-saudara semuanya. Seperti yang saya telah sampaikan tadi, satu ayat dari surat Al-A'raf kalau nggak salah, mengenai hal makan, meskipun itu hal kecil namun kiranya perlu kita bahas atau kita pelajari lebih lanjut lagi. Mungkin saya artikan seperti yang saya sampaikan tadi. Ya bani adama, hei anak cucu Adam, khudhu zinatakum, padha nganggo sira kabeh zinatakum barang apik indakum utawa klambi kang apik indakum marang sira kabeh kuli rikalane sira kabeh mlebu masjidin ing dalam masjid. Di dalam ayat ini saya penggal karena ada dua satu ayat namun ada dua bab yang terpisah. Yang depan tadi mengenai ketika kita masuk masjid itu diharapkan atau dianjurkan untuk memakai pakaian yang bagus. Di sini ada makna tersirat dan makna tersurat. Yang makna jelas bahwa kita harus dianjurkan untuk menggunakan pakaian jaket. Namun di balik itu semua kita ada makna yang tersirat. Dari mana kita harus menggunakan pakaian bagus itu, kita kan juga harus bekerja ataupun membuat kalau bisa, kalau nggak bisa juga harus mencari nafkah untuk membeli pakaian itu. Jadi itu perintahkan kita untuk bekerja. Itu makna tersiratnya. Maaf ini kalau pengertian saya salah. Kemudian yang selanjutnya, yang kedua yaitu wakulu dan makanlah. Ini kulu pakai kaf, kulu makan bukan kof kan bicara, tapi wakulu makanlah, wasrobu dan minumlah, wala namun jangan tusrifu berlebihan. Ini kita diperintahkan untuk makan dan minum, namun jangan berlebih-lebihan. Ini dari surat Al-A'raf. Rasulullah juga mengingatkan apabila kita makan ataupun Rasulullah sendiri itu makanlah ketika kamu lapar atau jangan makan sebelum lapar dan berhentilah sebelum kamu kenyang. Jadi mungkin ada hubungannya dengan surat ini. Jadi kalau kita makan itu ya sekedarnya istilahnya. Adapun adab-adab makan sendiri yang kita ketahui yaitu diusahakan untuk duduk, kita makan dengan tangan kanan, kemudian berdoa. Seperti yang akhir-akhir ini mungkin banyak seperti kalau di fakultas kita ada istilahnya makan bersama, baik di lapangan atau di istilahnya ketika ada tasakuran itu di bagian akademik itu juga banyak makanan. Ada yang
ketika mengambil terlalu banyak namun tidak dihabiskan itu gimana? Itu katakanlah kita membuang-buang makan, ini bertentangan sekali dengan ini. Atau makan yang terlalu banyak. Nah, itu. Padahal kita makanlah dari barang yang halal dan thoyyib atau yang halal dan baik. Mengapa harus halal dan baik? Apakah yang halal itu tidak tentu baik? Ya, yang halal itu tidak mesti baik, namun yang baik mesti halal. Contohnya, bagi orang misal kita sakit baru sakit darah gula darah, ketika kita minum terlalu manis, itu halal, namun tidak baik. Manis itu gula itu halal, namun ketika diminum oleh orang yang kelebihan gula itu tidak baik. Kita harus makan makanan yang makan dan minum yang halal dan baik. Nah, contohnya seperti itu. Kemudian diusahakan untuk berdoa terlebih dahulu sebelum kita makan. Allahumma barik lana. Allahumma ya Allah barik lana, berikanlah barokah ke kita. Ini bukan diri, bukan ni untuk diri sendiri, tapi di sini kok jamak kita. Di sini mengandung makna bahwa kita itu ketika makan itu harus mengingat, oh ya, makan ini kita harus mendoakan kepada siapa yang memasak, ini dari mana. Jadi makanan ini siapa yang mendatangkan. Jadi mencakup banyak orang. Allahumma barik lana kepada kita semua. Fima di dalam ini barang. Fima barang-barang ya yang kita hadapi itu baik makanannya ataupun tempatnya. Allahumma barik lana fima. Rozak tanah, rezeki atau yang diberikan kepada kita. Wakina dan jauhkanlah kita atau kami semua. Allahumma barik lana fima rozak tanah wakina. Ada benar dari siksa api neraka. Jadi ketika kita makan, hendaklah kita mengingat bahwa makanan ini tidak bisa datang sendiri. Ini melibatkan banyak orang, dari penanam dan perawat. Jadi kita doakan mereka jangan sampai seperti yang saya contohkan tadi. Semisal kita di lapangan ataupun ketika di lapangan sorak itu ada tasyakuran atau pas Lebaran atau jalan santai itu ada makanan banyak, kita ngambil banyak namun tidak kita makan. Itu karena saya juga tidak tahu barokah makan itu ada di mana. Mungkin yang mengandung yang ada barokahnya itu yang kita buang, karena ada yang hanya dimakan dikit tidak buang. Alangkah baiknya kalau kita itu misal ngambil dikit habis ngambil lagi. Mungkin yang diharapkan oleh Rasulullah, yang dicontohkan oleh Rasulullah. Mungkin itu saja yang saya sampaikan, sedikit pada diri saya, khususnya ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.